Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga berjumpa kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia pada buku SKI kelas 6 pada halaman 21 sampai dengan 22. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mempelajari tentang peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ada 3 peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, beliau membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Dan yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Kita mulai dari yang pertama dulu, membentuk jaringan kekerabatan dan menyebarkan Islam. Nah, dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel mempunyai peran yang sangat penting ya dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan para putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Nah, strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun akan semakin kuat dan mendapat dukungan dari para penguasa. Sebagaimana Rasulullah dulu ya menguatkan Islam lewat pernikahan-pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Nah, di antara penyiaran Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan para penguasa kerajaan Majapahit, yang pertama, Raden Rahmat. Ini Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan putri Arya Baribin. Ini seorang adipati Madura. Nah, Raden Usen itu adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan dekat Samarkand yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb Madura. Yang pertama. Yang kedua, Syekh Waliul Islam menikah dengan putri Retno Sambodi, anak seorang penguasa Pasuruan yang bernama Lembu Miruda atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Kemudian yang ketiga, Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari. Siapa itu? Adalah putri Fatih Majapahit yang bernama Mahodara. Jadi Syekh Maulana Gharib ini menikah dengan seorang putri Majapahit yang bernama Mahodara. Kemudian putri Sunan Ampel, adik Mas Martosiah ya, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Nah, begitu pula putrinya Mas Mustorsimah ini dinikahkan dengan Raden Patah yang pada masa itu menjabat sebagai Adipati Demak. Nah, hubungan dan jaringan kekeluargaan antara penguasa dan penyebar Islam itulah menjadikan agama Islam cepat meluas di berbagai daerah. Ini adalah peran para wali songo. Kemudian yang kedua, dalam melakukan peran dakwah Islam di Indonesia, yaitu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Apa tradisi-tradisi yang ada pada masa itu? Ada istilah namanya mengenal peringatan terhadap orang mati atau disebut dengan sraddha. Nah, sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Nah, setelah kedatangan penyebar Islam Kampa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dengan dan memperingati kematian seorang pada hari ke-3, 7, 40, 100 sampai 1000. Nah, dalam prakteknya masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu mereka melakukan ritual-ritual zikir, tahlil dan doa. Nah, sebelumnya ini adalah sebenarnya ini tradisi keagamaan ini yang bukanlah berasal dari ajaran Hindu Buddha, tetapi ini adalah tradisi keagamaan Islam Kampa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Ini awal dari tradisi-tradisi mereka, kemudian kita syiarkan Islam ya oleh Sunan Ampel ini dengan diganti dengan kegiatan-kegiatan zikir, tahlil dan doa. Kemudian ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Nah, Masjid Ampel itu adalah masjid tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah yang luar biasa. Nah, masjid ini arsitekturnya itu memadukan antara arsitek Hindu Buddha dengan khazanah Islam. Untuk apa? Untuk kepentingan dakwah.
Nah, model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi ya antara budaya Islam dengan budaya Hindu Buddha. Tiang-tiang masjid yang kokoh, tiang-tiang masjid itu sampai sekarang masih kokoh berdiri ya sebagai akulturasi dari budaya Islam dan Hindu Buddha. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren. Untuk apa pesantren itu? Yaitu sebagai tempat untuk mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat dan tasawuf. Nah, di tempat ini pula Sunan Ampel mengkader para santrinya untuk melakukan dakwah Islam. Siapa mereka? Di antaranya Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, ajaran yang banyak dikenal oleh Sunan Ampel yaitu falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal ini ya. Apa tidak boleh berjudi, tidak boleh bermabuk-mabukan, tidak boleh mencuri, tidak mengusap candu dan yang terakhir adalah tidak berzina. Dalam bahasanya, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon ya. Ada 5 ini falsafah yang diajarkan oleh Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Demikianlah tadi peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.